Alright, kembali lagi di galtech.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas ROG Ally. Dan ini bukan full review, ini jadi first impression aja atau hands on aja karena gue sekarang lagi ada di kantornya Asus Indonesia juga untuk nyobain pertama kali si ROG Ally ini. Jadi gue belum bisa bahas lebih lanjut karena sampel yang ada di gue ini, yang ada di kantor ini adalah engineering sampel. Jadi untuk review lengkapnya nanti mungkin gue akan bikin lagi setelah ada sampel retailnya dari Asus Indonesia ya. Nah, untuk si ROG Ally yang ada di gue ini adalah versi yang menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme. Gue udah boleh sebutkan ya? Confirm ya? Mana darunya? Ya, pokoknya ini udah ada di website ya. Dan kabarnya nanti ada yang menggunakan Z1 biasa juga yang harganya lebih terjangkau daripada ini. Sebelum gue bahas mengenai experience-nya saat gue menggunakan si ROG Ally ini, mungkin gue mau bahas di bagian desainnya dulu kali ya, karena ini secara dimensi sebetulnya lebih ringkes daripada Steam Deck jujur aja. Ini kalau kita bicarain panjangnya kurang lebih ini mirip-mirip seperti Nintendo Switch. Tapi kalau tingginya ini sedikit lebih tinggi daripada Nintendo Switch. Jadi kalian udah bisa kebayang lah nih ya, dari atas ke bawah sini bagian kanan kirinya itu dia sedikit lebih tinggi daripada Joy-Con-nya si Nintendo Switch. Lalu yang menarik lagi dari desainnya ini adalah karena di bagian belakangnya itu ada tombol tambahannya, ada M1 dan juga M2 yang dimana ini kalian bisa remap juga untuk kalian custom sendiri dengan game-game yang kalian pilih gitu di bagian belakangnya. Lalu di bagian atasnya ini ada port USB Type-C untuk XG Mobile, lalu ada tombol volume, habis itu tombol power yang juga ada fingerprint reader-nya di sini. Lalu ada micro SD reader, terus audio jack, ini combo ya audio jack-nya. Lalu di sini ada R1 R2, bukan R1 R2 sih, RB RT. Soalnya ini layout-nya itu Xbox ya. Harusnya mungkin ada Xbox Game Pass gratis setahun gitu dari ROG kalau misalkan beli ini biar langsung dapat game-game gratis dan bisa dimainin. Untuk layoutnya seperti Xbox pada umumnya, jadi untuk analognya yang di sebelah kiri itu ada di bagian atas, lalu ada D-pad di bawahnya, di sebelah sini sebelah kanannya itu normal. Lalu tombol-tombol kecilnya ini ada start, ada select, habis itu di sini ada quick menu gitu, habis itu ada armory crate. Menariknya di sini armory crate-nya sedikit berbeda daripada versi yang ada di laptop. Karena kalau kita dari mode desktop kayak gini, habis itu kita klik untuk armory crate-nya itu langsung masuk ke game library. Ini game library-nya terdireksi otomatis dari semua yang kalian udah install, baik itu di Xbox Game Pass ataupun di Steam ataupun di Epic Game, terserah. Karena ini menggunakan Windows 11, maka dari itu tentu kalian nggak cuma bisa mainin game Steam aja, tapi Xbox bisa, dari Epic Game bisa, dari Origin bisa, dari semua platform. Bahkan kalian bisa install emulator di sini, mau itu emulator retro atau kalian install emulator Nintendo Switch sekalipun ya, itu bisa di ROG Ally ini. Jadi semua game sebetulnya bisa dimainin. Mungkin kalau udah ada emulator PS5 enggak sih, keterlaluan kalau itu. Jadi di bagian konten itu ada game platform di mana sini udah kedeteksi launcher apa aja yang kita udah install, itu ada checklistnya dan ada GOG juga, ada Ubisoft, ada Xbox, di sini ada EA Play dan ada Steam. Kalau misalkan kalian checklist itu nanti misalkan contohnya kayak Steam. Ini misalkan gue mau buka Steam. Jadi bentuk Steam-nya kalau misalkan kalian buka lewat armory crate itu bentuknya udah benar-benar kayak Steam OS dan mirip-mirip jadi kayak Steam Deck. Jadi tinggal milih game-game library-nya, scroll ke bawah itu udah langsung store-nya gitu. Ini persis banget kayak yang ada di Steam Deck sih. Cuman bedanya ini menu di bawah nih ada start menu, menunya Xbox, bukan Steam OS. Itulah yang membedakan. Kalau kita klik menu di sini, ya ini Xbox banget nih. Tuh, cuman kalau kita scroll di sini ya ini rasanya kayak Steam Deck. Bedanya nggak ada ini ya, nggak ada verified ya. Nggak ada game verified karena ya ini pakai Windows bukan pakai Steam OS. Jadi kalau Steam OS kan belum semua developer ngedevelop untuk di Steam OS gitu ya. Tapi kan kalau ini game Windows jadi ya nggak perlu di verified ya, semua bisa dimainin. Tinggal gimana sistem requirement-nya aja itu kuat atau enggak di si ROG Ally ini. Tapi gue belum bisa bicara performance-nya secara benchmark itu gimana, performance metricnya gimana. Cuma kalau gue harus kasih experience-nya, yang udah gue mainin tadi contohnya salah satunya Story of Season itu kuat. Story of Season kuat. Terus Death Stranding
gue juga bisa mainin Death Stranding dengan setting rata kanan di si ROG Ally ini dan masih playable. Gue cuma bisa bilang kayak gitu, sangat-sangat playable di ROG Ally ini. Gak cuma Death Stranding, tadi gue nyobain juga Shadow of the Tomb Raider, itu juga jalan dengan ray tracing bahkan di ROG Ally ini. Lalu Cyberpunk 2077 tadi kita pakai preset apa, medium ya? Cyberpunk 2077 pakai preset medium, itu masih jalan. Nah kalau Shadow of the Tomb Raider tadi bahkan gue pakainya presetnya menggunakan preset high di ROG Ally ini dan semuanya jalan lancar, bahkan nggak ada stuttering. Yang gue rasain dari CPU modelan mobile kayak CPU laptop gitu, biasanya 1% minimum FPS-nya yang bakalan ancur-ancuran karena biasanya stuttering, berasa patah-patah gitu ya. Palingan di sini yang masih ada ngebug karena ini engineering sample, kadang-kadang layarnya masih suka flickering dan ini masih brightness itu masih agak-agak gelap lah gitu. Kalau misalkan ketembak cahaya yang terang banget, padahal brightness-nya udah full tapi masih agak gelap. Jadi semoga di versi retailnya nggak seperti itu, karena infonya 500 nits ya, 500 nits. Jadi harusnya ketembak cahaya terang, harusnya itu dia nggak gelap. Dan speakernya sih ini kenceng banget ya. Ini gue gini-gini doang aja nih. Nah, ini volumenya full apa enggak nih? Oh ini volumenya full, pasti kenceng banget. Untuk teknis spesifikasi dari prosesornya gue belum bisa kasih tahu. Yang pasti Z1 kalian udah tahu ya kalau ini pakai 8 core, 16 thread, isinya ada RDNA 3, 12 CU. Untuk VRAM-nya itu langsung ada 4 GB, tapi bukan dedicated sih, itu share juga ya, share ya. Karena ini APU jadi bukan dedicated. Gue nggak tahu perbedaannya apa sama versi APU di 7840U karena belum cobain langsung. Yang pasti sebetulnya gue cukup penasaran sama ROG Ally ini. Apabila kita mod lagi OS-nya, kalau menggunakan SteamOS, apakah bakalan lebih lancar lagi main gamenya seperti di Steam Deck, atau malah lebih buruk gitu? Apakah mendingan pakai Windows aja? Karena sejauh ini pakai Windows juga performance-nya ini si Z1 berarti kenceng banget. RAM 16 GB LPDDR5, tapi gue belum ngecek ini berapa MHz untuk memorinya ya. Kalau gue harus cek lewat ini, kelihatan nggak ya lewat Task Manager? Karena gue belum install CPU-Z segala macam gitu di sini. Biasanya sih harusnya kelihatan ya. Nggak kelihatan, cuma kelihatan kapasitasnya aja di sini. Kapasitasnya 16 GB. OS-nya juga kayaknya ini lumayan enteng sih ya. Kayaknya OS-nya lumayan enteng ya. Karena dia lagi idle, nggak buka apa-apa gitu. Paling cuma sekitar 2 GB sampai 4 GB gitu. Ini juga support untuk XG Mobile. Jadi mirip-mirip kayak ROG Flow X13 gitu ya, X16. Jadi yang ada di sebelah gue ini XG Mobile yang pakai RTX 3080 dan kalian bisa colokin XG Mobile yang ada di dalam sini. Nyolokinnya gampang banget, sama aja kayak pakai laptop, tinggal dicolokin aja, habis itu kunci. Nanti dia bakalan processing, jadi udah plug and play langsung. Kalau udah processing, kalian bisa ngecek di bagian settingnya di Armoury Crate. Terus kalian tinggal masuk ke bagian konten, lalu bagian sistem. Kalau misalkan di bagian sistemnya itu di bawah prosesor udah ada GeForce RTX 3080, berarti itu udah aktif untuk XG Mobile-nya. Dan setelah itu kalian bisa nikmatin layar 120Hz yang ada di sini. Layarnya ini dia Full HD dengan panel IPS 500 nits tadi yang gue bilangin, dan udah 120Hz juga. Kalau kalian buka quick setting ini, kalian bisa atur kok untuk refresh rate-nya itu dan juga resolusinya bisa diatur mulai dari 720p dan juga 1080p. Habis itu refresh rate-nya bisa diatur mulai dari 60Hz sampai dengan 120Hz. Lalu di sini juga ada AMD RSR. RSR ini sama kayak FSR ya, tapi versinya ini dia bisa jalan di semua game. Jadi gue saranin apabila kalian main game AAA, sebetulnya di 720p dengan RSR aja udah sangat cukup. Karena layarnya ini kecil, jadi resolusi 720p dengan upscaler sekalipun nggak berasa kayak di upscale. Jadi kalau mau FPS-nya tumpah-tumpah, rekomen gue kalau main game AAA 720p, RSR nyalain aja. Lalu juga di sini ada monitoring untuk FPS, ada FPS limiter juga mulai dari 15 fps sampai dengan mentok di refresh rate-nya sih 60 atau di 120. Gitu. Lalu ada control mode. Control mode ini itu kalian bisa menggunakan mode gamepad atau desktop mode. Kalau misalkan desktop mode ini analognya bisa dijadiin mouse, jadi nggak perlu touchpad juga sih. Jadi kalian tinggal kontrol aja mouse-nya di sebelah sini dan kalian bisa ngontrol semua yang ada di desktop seperti halnya menggunakan laptop aja lah. Lalu ada operating mode. Operating mode ada mulai dari silent, performance, habis itu ada
Ada balance nggak sih? Oh, turbo. Silent, performance, dan juga turbo. Dan ini untuk operating mode-nya kalian bisa atur juga per game. Jadi misalkan kalian main game AAA, nanti misalkan di desktop kalian modenya lagi silent biar irit baterai. Tapi pas masuk ke game, dia langsung lompat ke mode performance, itu kalian bisa atur sendiri per game. Jadi kayak semi automatic gitulah bisa dibilang. Selebihnya di armory crate-nya lagi, ini armory crate-nya memang lebih lengkap dari ini sih, dari versi laptopnya. Tadi game platform, lalu setting di sini ada RGB juga ya, ada lighting. Untuk di bagian analognya ini bisa kalian matiin aja kalau kalian nggak suka sama warna-warna kayak gini. Bluetooth juga itu bisa connect ke keyboard, mouse, ataupun ke controller lain ya, up to 2 ya controllernya ya, up to 2 controller. Jadi sama aja kayak keyboard wireless sama mouse wireless kali, kurang lebih kayak gitu. Untuk experience mainnya sendiri sih gue suka ya. Palingan tombol di bagian belakang ini sih kadang gue yang masih kurang terbiasa aja sebetulnya, kadang suka kepencet. Untuk harganya belum bisa di-spill ya. Harganya belum bisa di-spill. Nah, tapi gue bisa bilang harganya kompetitif dengan Steam Deck kan? Harganya kompetitif dengan Steam Deck, percayalah. Ini sangat-sangat kompetitif dengan Steam Deck dan ini garansinya resmi. Udah, itu aja. Thank you semuanya. Nanti gue bakalan bikin lagi review yang lebih lengkapnya pokoknya untuk ROG Ally ini. Mungkin bakalan kita bongkar kah, OS-nya kita ganti sesuai dengan apa yang diizinkan oleh ROG aja sih sebenarnya, karena boleh minjem juga ROG Ally-nya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Komen di bawah, jangan lupa mengenai ROG Ally ini, ekspektasi kalian seperti apa.